Kelereng hijau ada 8, bola biru berjumlah 5. Untuk muridku yang cantik dan tampan, saatnya dengarkan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, berbicara mengenai kesehatan, kebersihan merupakan satu di antara dari kesehatan nih. Kalian pernah kan diingatin oleh orang tua ataupun guru untuk menjaga kebersihan? Nah, pernah tidak terfikirkan oleh kalian, apa ya sebab dan akibat dari menjaga kebersihan? Atau bagi kalian nih yang mungkin malas belajar, pernah nggak kepikiran apa sih sebab dan akibat dari belajar? Itu berkaitan loh dengan materi yang akan ibu sampaikan. Penasaran nggak? Penasaran lah ya. Kalau gitu, mari kita mulai. Pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama Ibu Fathiah Munyati dengan NIM F10112110002. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang teks eksplanasi. Pun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3 mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. 4.3 mengkonstruksi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kalau gitu, langsung saja ya kita mulai materinya. A. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, atau sebab akibat seperti yang sudah Ibu singgung di awal tadi ya. Nah, pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sedangkan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. B. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. 2. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. 3. Memuat informasi bersifat keilmuan. 4. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. C. Analisis struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian paling awal nih dalam teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks yang akan dipaparkan. 2. Penjelasan proses. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan ya. Penjelasan bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Inti masalah yang akan dijelaskan terdapat pada bagian ini. 3. Penutup. Nah, penutup merupakan bagian akhir nih dalam teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi kompleks, bagian penutup berisi simpulan atau interpretasi yang berisikan ringkasan, sudut pandang faktor, atau penyebab munculnya fenomena yang dijelaskan. Simpulan juga berisi pandangan atau sudut pandang penulis yang bersifat opsional, yaitu boleh ada atau boleh juga tidak. Nah, dari ketiga bagian struktur ini, boleh dipahami ya kalimat yang Ibu beri warna kuning, seperti pernyataan umum, poin utamanya yaitu gambaran umum. Lalu penjelasan proses, poin utamanya menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, serta
Penutup, poin utamanya simpulan atau sudut pandang penulis. D. Analisis kebahasaan teks eksplanasi. A. Penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Dalam teks eksplanasi, istilah-istilah teknis sering digunakan. Kadang-kadang ya, arti istilah teknis ini jarang diketahui loh oleh pembaca. Oleh karena itu, pembaca dapat menemukan arti istilah tersebut di KBBI. B. Penggunaan keterangan waktu. Keterangan dapat berada di akhir, awal, atau tengah kalimat. Keterangan berfungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Nah, pada teks eksplanasi sering dijumpai keterangan waktu, contohnya pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, kemarin, sekarang, nanti, besok, dan lain-lain. C. Penggunaan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian berikut. Nah, ini dia beberapa bagian dari konjungsi antar kalimat. Ada konjungsi antar kalimat pertentangan, konjungsi antar kalimat waktu, konjungsi antar kalimat penambahan, konjungsi antar kalimat kembalikan, konjungsi antar kalimat keadaan, konjungsi antar kalimat penguatan, konjungsi antar kalimat konsekuensi, dan konjungsi antar kalimat. Nah, setelah kita mengetahui tentang teks eksplanasi, sekarang Ibu akan memberikan tips kepada kalian, yaitu langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Wah, seru banget ya pastinya. Berikut penjelasannya. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau tema. Topik adalah sesuatu yang wajib ada dalam menyusun teks. Dalam menentukan topik, perlu diperhatikan nih beberapa aspek, yaitu topik yang menarik, topik sesuai dengan bidang studi penulis, dan topik jarang ditulis oleh orang. 2. Menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan merupakan titik tolak seluruh kegiatan menulis. Rumusan tujuan penulis adalah suatu gambaran penulis dalam kegiatan menulis selanjutnya. Dengan menentukan tujuan penulisan, akan diketahui nih isi yang harus dilakukan pada tahap penulisan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data digunakan untuk mendukung penulisan teks. Akan tetapi, data yang digunakan harus dipersempit untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah. 4. Menyusun kerangka. Kerangka disusun mulai dari sederhana hingga rumit. Dari kerangka tadi, dikembangkan menjadi suatu kerangka yang lebih detail, hingga memerhatikan struktur pada teks eksplanasi. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Kerangka yang telah disusun tadi dapat dikembangkan dengan data dan referensi yang telah dikumpulkan. Kegiatan menulis teks eksplanasi dapat dilakukan dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Alur pengembangan juga harus disusun nih secara teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, maka semakin berbobot pula kan tulisan yang dihasilkan. Nah, apakah kalian sudah dapat memahami teks eksplanasi? Kalian tidak perlu pusing-pusing mencari contoh dari teks eksplanasi. Dengan memperhatikan lingkungan sekitar,
kita dapat menjadikannya topik dari penulisan teks eksplanasi, seperti topik yang sudah Ibu singgung di awal tadi, tentang menjaga kebersihan dan pentingnya belajar. Nah, kalau di awal tadi Ibu sudah membukanya dengan berpantun, maka di akhir juga Ibu tutup dengan berpantun ya. Mangga harum namanya kue nih. Si Ayang sedang sakit gigi. Materi saya cukup sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.